Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia ingin membeli pesawat jenis Eurofighter. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada Menteri Pertahanan Austria, Claudia Tanner, dalam surat tertanggal 10 Juli. Departemen Pertahanan Austria mengonfirmasi tentang keberadaan surat dari Prabowo tersebut. Sayangnya, Austria enggan berkomentar lebih jauh mengenai surat yang dimaksud. Dalam surat tersebut, Prabowo mengatakan, "Tolong izinkan saya untuk menghubungi Anda secara langsung mengenai masalah yang sangat penting bagi Republik Indonesia. Untuk memodernisasi Angkatan Udara Indonesia, saya ingin mengadakan perundingan resmi dengan Anda untuk membeli semua 15 Eurofighter untuk Republik Indonesia." Dan itu merupakan ujarnya mengutip keterangan pers tertanggal 10 Juli 2020 yang diterima akhir pekan lalu. Prabowo rupanya tahu ada persoalan mengenai pesawat jenis ini di Austria dan berupaya untuk menyingkirkan pesawat-pesawat tersebut. "Saya sadar akan kepekaan masalah ini," tulisnya. Dia tahu keadaan pembelian Eurofighter di Austria dan dampaknya hingga hari ini. Namun demikian, saya yakin penawaran saya merupakan peluang bagi kedua belah pihak, pungkasnya. Untuk diketahui, Eurofighter Typhoon adalah pesawat tempur yang dibuat oleh konsorsium Airbus, BAE Systems, and Leonardo. Austria diketahui membeli pesawat ini pada tahun 2002. Berbicara mengenai jet tempur Sukhoi Su-35, ibarat jodoh, kehadirannya selalu ditunggu-tunggu, tak datang-datang. Cuman bedanya kalau jodoh gak datang-datang, mungkin karena kita terkena dampak ancaman pengangguran. Tentu berbeda halnya dengan Su-35 yang tak kunjung datang karena dampak ancaman embargo bacotan larangan dari Amerika Serikat. Namun ternyata ada kunci agar Indonesia bisa membeli jet tempur Sukhoi Su-35 tersebut. Apa itu? Dikutip dari Airspace Review dari pembicaraan dengan sejumlah sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya. Ya, kita sebut namanya Pak Paino saja. Pak Paino menyebutkan bahwa sebenarnya Indonesia masih berpeluang memperoleh jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia, yaitu dengan meminta pengecualian atau waiver dari sanksi CAATSA atau dibaca CATSA kepada Amerika Serikat. Menarik. Klausul pengecualian atau waiver ini dimungkinkan jika Indonesia bisa memberikan tawaran balik yang menguntungkan pihak Amerika Serikat. Amerika, otaknya cuman ya itu, untung terus, gak mau rugi. Dengan kata lain, Jakarta harus mampu menunjukkan bahwa Indonesia ini harus punya peran penting dan strategis bagi kepentingan geopolitik Amerika Serikat. Sehingga apabila Indonesia bisa menunjukkan kepentingannya untuk geopolitik Amerika Serikat, maka Amerika Serikat tidak perlu menjatuhkan sanksi CATSA kepada Indonesia, walaupun membeli senjata bernilai strategis dari Rusia. Ini memang kepala Rusia di mana ini? Itu Freeport dikeruk habis-habis oleh kamu ini. Bikin marah memang danco Amerika. Meski opsi memberikan Amerika Serikat akses kepada sejumlah wilayah Indonesia untuk kepentingan militernya tidak bisa dilakukan karena Indonesia menganut politik bebas aktif, masih ada beberapa opsi lain yang bisa ditempuh. Nah, menarik lagi nih. Yang pertama, kata sumber Airspace Review, bisa saja Indonesia membeli sejumlah besar persenjataan dari Amerika Serikat. Misalkan 48 jet tempur F-16 dengan mengajukan syarat bahwa pembelian itu akan direalisasikan jika waiver CATSA untuk pembelian Sukhoi Su-35 diberikan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia. Yang kedua, Indonesia bisa menawarkan kesediaan untuk latihan militer bersama
atau Joint Military Exercise secara rutin yang diprogramkan bersama dalam jangka waktu tertentu. Memang kendala terbesar untuk opsi yang pertama adalah ketersediaan dana. Namun satu sumber lain yang tidak bersedia diungkapkan namanya, dan ini namanya mungkin Pak Entis, Kang Entis Sutisna, menjelaskan bahwa Indonesia bisa saja membeli sejumlah F-16 tersebut secara bertahap. Misal, kontrak pembelian untuk 24 unit dulu, sementara sisanya berupa opsi yang akan dieksekusi beberapa tahap dalam beberapa waktu kemudian. Sebagai negara berdaulat dan dengan potensi kekuatan ekonomi dunia yang sudah diperhitungkan banyak negara, sudah seharusnya Indonesia percaya diri dan berani terang-terangan bahwa Indonesia harus meminta waiver CATSA kepada Amerika Serikat. Begitulah tulis Antonius Kaka dari Aerospace Review. Selain Kopassus yang dikenal sebagai pasukan khusus, ada juga satuan elit dari TNI Angkatan Udara bernama Pasukan Khas atau Paskas. Namun satuan elit TNI 1 ini merupakan satuan paling minim informasi kekuatannya, sehingga sering membuat musuh susah untuk menebaknya. Pasukan ini dikenal pula sebagai Korps Baret Jingga, mengingat baret yang digunakan berwarna jingga. Paskas adalah pasukan khas. Kekhasannya atau ciri khasnya adalah terdapat pada kemampuan para personel pasukan itu untuk mengoperasikan bandara atau pangkalan udara. Sebagai pasukan elit andalan TNI Angkatan Udara, tugas utama Paskas adalah menjaga pangkalan udara dan semua asetnya. Dalam peperangan, tugas utama mereka juga menguasai pangkalan udara lawan dan kemudian mengoperasikannya. Itulah kekhasan pasukan khas, yakni kemampuan mengoperasikan pangkalan udara untuk menerbangkan pesawat. Satu-satunya pasukan elit TNI yang bisa mengoperasikan bandara atau pangkalan udara memang hanya Paskas. Suatu hari, ketika pasukan Australia mendarat di Timur-Timur usai jajak pendapat tahun 1999 dan tim-tim kemudian lepas dari Republik Indonesia, mereka sangat terkejut melihat sepak terjang pasukan khas. Pasalnya, semua personel pasukan khas yang bertugas di Bandara Internasional Komoro, sekarang Bandara Presidente Nicolau Lobato, secara teknis mahir mengoperasikan bandara. Pasukan Australia yang semula tampil arogan berubah jadi segan terhadap para personel Paskas. Pasalnya, di kepala para pasukan Australia hanyalah pasukan SAS atau Special Air Service Inggris lah yang punya kemampuan mengoperasikan bandara. Salah satu kemampuan tempur pasukan TNI yang jarang dimiliki oleh pasukan militer pada umumnya dan harus bertaruh nyawa adalah operasi tempur combat SAR. Kemampuan melaksanakan misi SAR sambil bertempur melawan musuh merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pasukan Baret Jingga, Paskas, TNI Angkatan Udara. Misi tempur combat SAR adalah misi menyelamatkan pilot tempur yang bail out, melompat menggunakan kursi peluntar setelah pesawat tempurnya ditembak jatuh. Pilot yang berhasil mendarat selamat itu akan menjadi masalah ketika lokasi pendaratannya di daerah musuh, dan untuk menyelamatkannya membutuhkan pasukan yang memiliki kemampuan combat SAR, dan Paskas TNI memiliki kemampuan itu. Di lingkungan TNI Angkatan Udara, para pilot tempur memang demikian istimewa dan berharga. Pasalnya butuh waktu bertahun-tahun untuk mencetak seorang pilot tempur yang dari sisi biaya saja minimal membutuhkan 1 miliar rupiah per orang. Oleh karena itu, demi menjamin keselamatan pilot tempur, pasukan khas sebagai pelindungnya dibekali kemampuan combat SAR. Dalam pelaksanaannya, operasi combat SAR harus terencana matang, cepat, dan akurat demi menghindari sergapan pasukan lawan. Jika sampai disergap, akibatnya, para personel yang sedang melaksanakan misi combat SAR bisa saja gugur dalam tugasnya. Dalam operasi standar yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara, misi tempur combat SAR biasanya melibatkan 2 helikopter tempur.
Satu heli bertugas menurunkan pasukan penyelamat dan satu heli tempur lainnya bertugas sebagai pelindung atau air cover. Misi Kompatsar berlangsung secepat mungkin dalam hitungan detik. Karena pasukan penyelamat bukan bertugas untuk menghadapi pasukan lawan yang kemudian dalam jumlah besar. Namun jika terpaksa, mereka pun akan bertempur sampai titik darah penghabisan. Apalagi pasukan Paskas adalah pasukan para komando yang terlatih berperang dalam kondisi dan situasi apapun demi menyelamatkan pilot tempur. Bravo TNI, bravo Kor Paskas.